Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini Pak Ketua SPI dan seluruh jajarannya serta seluruh yang hadir dari unit-unit akademik dan ibu ya hadir semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena atas perkenannya lah pada saat ini kita bisa kumpul bersama untuk melaksanakan satu kegiatan yang memang sudah direncanakan dari sebelumnya. Nah, berikutnya mohon maaf saya ini kata Ketua SPI harus di depan di sini berdiri biar agak naik katanya. Entah karena mungkin dia punya pikiran saya nggak akan bisa naik ke tangga gitu atau gimana. Tapi alhamdulillah jadi udah memaklumi saya gitu. Nah, Ibu Bapak, saya mengajak semuanya gitu ya pada kesempatan ini untuk menyimak gitu ya apa yang akan Ibu Bapak dapatkan dari acara manajemen risiko ya intinya. Dan saya ingin menempatkan manajemen risiko itu tidak hanya sekedar administratif dalam memanage berbagai risiko, tetapi ini juga adalah sebuah keniscayaan dalam hidup. Pasti ada risiko dan kita harus memanajenya gitu risiko. Saya misalnya barusan sedang ada kegiatan karena udah janji ke Pak Budi, saya yang membacakan SK guru besar dalam pengukuhan. Jadi nanti kalau telat maaf saja, kecuali bisa diganti sama yang lain gitu ya. Nah artinya kan saya memanage dari sejak awal, dari sejak jauh-jauh sebelumnya. Dan saya katakan setelah membaca begitu, saya berikutnya harus membaca lagi karena dua periode, dua sesi gitu. Jadi saya nggak akan lama, saya bilang dari sini akan kembali lagi ke sana gitu. Oh iya. Jadi mohon maaf kalau tadi agak telat karena di sana ada wakil ketua DPR pusat gitu yang hadir. Nah kebetulan itu dekatnya dengan Ibu Prof. Heli ya dari FMIPA. Jadi Pak Rektor juga lama ngobrol, jadi 7:30 baru mulai. Nah itu mohon maaf ya. Nah lalu saya juga ini nggak apa-apa ya agak curhat sedikit gitu ya terkait dengan manajemen risiko. Jadi memang hidup saya katakan tidak pernah lepas dari risiko. Tapi ada risiko yang selalu di-manage oleh kita baik yang secara individual maupun secara melembaga. Dan ini ada kaitannya dengan lembaga. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak kan setelah mendapatkan peraturan rektornya gitu ya yang kebetulan tahun 2024 nanti implementasinya. Sehingga mudah-mudahan segalanya terprediksi. Kenapa? Saya katakan tadi bahwa risiko itu baik lembaga maupun individu itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi bagaimana keniscayaan itu yang tadinya dianggap sebagai risiko menjadi sebuah keberuntungan gitu. Itu dalam pikiran saya bukan orang ekonomi tapi belajar dari pengalaman menjalankan tugas yang penuh dengan risiko, kurang lebih begitulah. Jadi bagaimana merubah faktor risiko menjadi faktor keberuntungan. Ibarat ada dua arus listrik negatif positif, itu kan berisiko, itu bisa kebakaran. Tapi karena kita pintar memanage, nah akhirnya kan menjadi penerang bagi semuanya. Ini juga yang tadinya risikonya besar menjadi minim gitu ya, karena sebelumnya sudah dibuatkan matrik gitu ya risiko-risiko apa yang mungkin terjadi. Termasuk dalam kehidupan saya sih yakin ini juga sejalan dengan agama gitu. Saya tuh kadang-kadang sepintas sering berdoa gitu ya kepada Yang Maha Kuasa agar diringankan segala ujian. Kadang-kadang begitu. Kawan saya ngomong, jangan, ngapain minta diringankan katanya. Lalu apa gimana? Masa sih nggak boleh minta diringankan kepada Yang Maha Kuasa? Jadi jangan dikasih beban berat begitu? Oh jangan, katanya nggak bagus. Nah kenapa? Lalu harus gimana? Udah kalau mau berdoa diberi kekuatan katanya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk menghadapi segala resiko ini. Loh kenapa doanya begitu? Ingat loh, nanti akan ada ujian yang lebih berat lagi. Kalau ini sudah kuat, berikutnya akan kuat lagi. Kalau diringankan itu yang berat makin lama makin berat katanya. Oh benar juga. Pantesan banyak orang yang berdoa tuh ya
Allah diberi kekuatan untuk menghadapi segala apapun yang menimpa gitu. Benar juga. Jadi resiko ini juga dipikir-pikir, ya kita nggak usah meringankan, memang begitu kok kenyataannya. Tinggal bagaimana memanage semua itu sehingga berikutnya tertata, gitu, terprediksi. Mudah-mudahan, ini kan Pak Budi itu yang lebih jelas tentang itu. Tapi saya menelaahnya dari sisi, kok ternyata hidup ini banyak ya resikonya. Tapi apakah saya harus lari? Oh ternyata jangan. Doa aja diberi kekuatan. Dengan kuat menghadapi resiko, nah nanti nggak akan ada remedial. Ibarat orang kuliah, kalau kuliah lalu diminta keringanan kepada dosennya atau kepada gurunya, lah Anda kan makin turun katanya, nanti nilainya bagaimana? Tapi kalau diberi kekuatan, kemampuan, nanti apapun rintangan yang harus dihadapi akan lulus terus. Insya Allah bahagia katanya hidupnya, walaupun banyak resikonya. Nah ini jadi sebetulnya ini memotivasi saya sendiri gitu, menyenangkan diri saya sendiri yang saya merasa banyak gitu ya tantangan-rintangan. Mungkin bisa ibu bapak bayangkan gitu, WR2 berhubungan dengan SDM-nya, berhubungan dengan hukumnya, berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan sarpras ini Pak Anton ada. Jadi insya Allah kalau kita selalu berdoa agar diberi kekuatan, dan kita juga selalu berusaha untuk tekun gitu, karena kata Einstein gitu ya. Jadi kita dengan beliau itu bisa jadi beliau tidak lebih cerdas daripada kita, tapi beliau itu selalu mempersilahkan diri untuk tetap menghadapi permasalahan sampai tuntas gitu. Nah mungkin itu yang kadang tidak ada dalam diri kita. Nah mari kita sama-sama mencoba melakukan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu dan berhasil, agar kita pun mengikuti mereka bisa lebih baik gitu dalam menjalankan tugas. Tentu saja ujung-ujungnya gitu ya, ini tuh kita kan menjalankan hidup sebagai rahmatan lil alamin, itu untuk kebaikan kehidupan dunia. Katanya ada 3 yang harus kita camkan dalam menjalankan itu. Yang pertama adalah kita harus sering berbagi kebahagiaan, apapun yang kita bisa berikan, kalau tidak bisa materi apalah gitu ya. Yang kedua katanya jangan pernah marah kalau ada orang lain menghina, membuli dan sebagainya. Dan yang ketiga katanya harus menjadi orang pemaaf kepada siapapun. Insya Allah damai gitu ya. Resiko apapun, masalah apapun yang dihadapi apabila kita memiliki sifat-sifat seperti itu, karena kita selalu mengawali perbuatan dengan mengucapkan Bismillah gitu ya, yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Punten dia curhatnya kasadayana, tapi tadi Ketua SPI menyuruhnya, jadi saya langsung untuk berikutnya atas izin Ibu Bapak semua, mari kita sama-sama membuka kegiatan workshop penyusunan matrik resiko sebagai salah satu upaya dari implementasi Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan manajemen risiko dan akademik UPI, dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nanti saya akan langsung ke sana lagi karena ada tugas lain yang harus saya lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Adang Suherman MA. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi